Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmajid Askara dari program studi akuntansi. Saat ini akan memaparkan tentang perkembangan standar akuntansi di Indonesia untuk mata kuliah Special Topics in Accounting yang diampu oleh dosen Bapak Ibnu. Dari pokok materi ini, saya punya latar belakang bahwa laporan keuangan merupakan sarana utama untuk menyampaikan kondisi dan kinerja keuangan entitas, sehingga diperlukan standar akuntansi yang sistematis agar informasi andal, relevan, dan dapat diperbandingkan. Di Indonesia, SAK sendiri berkembang seiring globalisasi melalui harmonisasi dan konvergensi dengan IFRS yang menggunakan pendekatan berbasis prinsip dan membutuhkan professional judgment dalam penerapannya. Perubahan standar akuntansi berdampak pada praktik akuntansi, sistem informasi, dan kompetensi sumber daya manusia sehingga pemahaman yang baik sangat penting bagi calon profesional akuntansi. Berikut ada rumusan masalah. Saya paparkan ada tiga rumusan masalah, yaitu satunya bagaimana sejarah dan perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua, apa saja sih jenis dan karakteristik standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga adalah bagaimana implikasi penerapan standar akuntansi terhadap penyajian laporan keuangan. Di mana tujuannya ini agar dapat menjelaskan perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua adalah dapat mengidentifikasi karakteristik utama standar akuntansi keuangan berbasis IFRS. Yang ketiga adalah menganalisis dampak penerapan standar akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang PSAK di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia dimulai dari penerapan prinsip akuntansi Indonesia atau PAI pada tahun 1973, yang pada awalnya masih sederhana dan berfokus pada kebutuhan pelaporan internal. Kemudian seiring globalisasi, Indonesia melakukan harmonisasi dengan International Accounting Standards atau IAS pada periode 94 sampai tahun 2007 dan melanjutkannya dengan konvergensi penuh terhadap IFRS pada tahun 2010. Komitmen terhadap IFRS diwujudkan melalui adopsi bertahap ke dalam PSAK yang terus diperbarui hingga saat ini untuk menyesuaikan dengan perkembangan standar internasional dan kebutuhan penggunaan laporan keuangan. Selanjutnya ada jenis standar akuntansi di Indonesia yang berlaku, yaitu ada PSAK yang diterapkan oleh entitas dengan akuntabilitas publik signifikan. Yang kedua, standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap yang ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Yang ketiga ada standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah SAKE MKM yang disusun secara lebih sederhana untuk mendukung pelaporan keuangan UMKM. Yang saat ini ada adjustment lagi ya dari Kementerian dan IAI. Yang keempat ada standar akuntansi syariah yang mengatur transaksi dan pelaporan keuangan berbasis prinsip syariah. Yang kelima ada standar akuntansi pemerintah atau SAP yang digunakan oleh entitas pemerintah pusat dan daerah. Karakteristik di mana IFRS merupakan standar berbasis prinsip yang menekankan substansi ekonomi transaksi dibandingkan bentuk hukumnya, sehingga memberikan fleksibilitas namun menuntut profesionalisme dan kompetensi tinggi dari akuntan. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan fair value, peningkatan pengungkapan informasi, kebutuhan profesional judgment, serta pembaharuan kelanjutan mengikuti perkembangan bisnis. Selanjutnya, perubahan EPSAK meliputi penerbitan standar baru, revisi, amandemen, dan penyesuaian. Seperti penerapan PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73 yang berlaku efektif sejak tahun 2020. Perubahan ini berdampak signifikan pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dalam laporan keuangan entitas. Dampak dari penerapan standar akuntansi sendiri itu adalah dapat mempengaruhi struktur laporan keuangan, nilai aset dan liabilitas, laba rugi, serta mewajibkan entitas mengungkapkan kebijakan akuntansi dan dampaknya dalam laporan keuangan. Pada masa transisi, entitas perlu melakukan penyajian laporan keuangan yang
yang dapat menyiapkan sistem sumber daya manusia serta pemahaman yang memadai terhadap standar yang berlaku. Kemudian pada kesimpulan saran dari pemaparan ini adalah perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia merupakan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan standar internasional melalui konvergensi PSAK dengan IFRS yang membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi dan meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keuangan. Penerapan standar yang tepat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Sehingga mahasiswa dan praktisi akuntansi perlu terus mengikuti perkembangan standar serta meningkatkan kompetensi dan pemahaman agar dapat menerapkannya secara optimal. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.